بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: الدين الناصحة. فقال علماء: هم رجال ونحن رجال. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tidak mengurangi rasa hormat kepada orang tua kami, ahli agama cerdik pandai di kampung ini, dan terkhusus yang saya hormati dan saya muliakan, ahli musibah. Mudah-mudahan almarhumah diterima Allah segala amal ibadahnya, amin. Mudah-mudahan almarhumah Allah bebaskan dari siksa kubur, amin. Dan mudah-mudahan ahli musibah Allah berikan kesabaran, dan kesabarannya itu dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah yang pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, karena lantaran ada nikmat kesehatan yang ada pada diri kita, nikmat kesempatan, nikmat kemauan, sehingga Bapak jamaah takziah yang Allah muliakan, kita bisa hadir di tempat ahli buka ini dalam rangka apa? Melaksanakan takziah. Takziah ini apa artinya? Takziah kalau dilihat di dalam kamus bahasa Arab adalah artinya a'azza yu'izzu dalam ilmu sharaf, yaitu menghibur. Menghibur apa? Menghibur keluarga yang terkena musibah. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran: wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Sebelum lafaz innallaha ma'as sabirin terdapatlah kalimat wasta'inu, minta tolong kita kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, kemudian sabar. Setelah itu kita salat 2 rakaat. Kita curhatkan kepada Allah Ta'ala ketika kita kena musibah. Ini terkhusus kepada yang terkena musibah, kata ayah guru kita. Ketika kita kena musibah, sabar kita, minta pertolongan sama Allah. Coba kita kembangkan sajadah, kemudian berdoa, curhatkan semuanya sama Allah Ta'ala, karena kehidupan milik Allah, kematian juga milik Allah, kesehatan milik Allah, dan penyakit juga milik Allah. Semuanya punya Allah. Allah kuasa, hanya makhluk yang sok kuasa. Salawat bertampaikan salam kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia yang tak pernah durhaka. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua Pak, para jamaah takziah, akan diakui umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Kalau kita cerita tentang masalah mati asal katanya mata yamutu mautan. Mata adalah fi'il madi, yamutu ala fi'il mudhari. Mautan ala isim masdar, mati.
Dan kita pernah mendengar kalimat wafat. Apa itu wafat? Sering kita bilang, kemana si Polan? Wafat. Kemana si Polan? Wafat. Wafatun artinya sempurna. Jadi ibunda kita almarhumah telah wafat. Apa arti wafat? Sempurna. Karena sudah habislah jatah napas, sudah habislah jatah rezeki, karena sudah habislah jatah umur yang ketika ibunda kita di dalam kandungan. Ditanya berapa nanti ketika kematian menjemput, semuanya kita ditentukan seperti itu. 4 perkara yang ditentukan ketika kita berada di dalam kandungan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa merasakan kematian. Terkadang kalau kita mendengarkan yang nama kematian, kita ingat dengan sabda Rasulullah, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian yang menjadi pelajaran sama diri kita. Hari ini mungkin keluarga ini terkena musibah, nggak tahu besok hari, nggak tahu bulan depan, nggak tahu minggu depan, mana tahu diri saya sendiri, mana tahu kita semua, semuanya bakal mati. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyada. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menjemput kita, walaupun kita berada di balik benteng yang sangat tinggi lagi kokoh. Ini mohon maaf bapak-bapak, izin saya yang masih muda, yang masih fakir dalam ilmu, saya menceritakan satu sejarah, satu kisah, yang mana mudah-mudahan dari kisah ini ahli musibah bisa mengambil hikmah, dan umumnya kita semua. Ada seorang raja yang bernama Raja Zulkarnain. Ketika beliau sakit-sakit, ini raja besar, seperempat dunia dikuasai sama Raja Zulkarnain. Ketika beliau mau mati, berwasiatlah Raja Zulkarnain ini kepada istrinya, wahai adinda, kata Raja Zulkarnain, ketika aku mati nanti ada 3 wasiat samamu. Apa itu wahai raja? Kata istrinya, ketika aku mati nanti, tolong prajurit suruh bawa saya keliling-keliling depan rakyat. Yang pertama. Yang kedua, berkatalah rajanya, yang kedua wahai istriku, ketika aku mati nanti, tanganku julurkan ke atas. Yang ketiga, wasiat raja itu, ngomong raja itu, yang ketiga wahai istriku, ketika aku mati nanti, coba dulu kamu tanya ke rumah-rumah siapa yang tidak pernah terkena musibah. Hadirin bapak ibu jamaah takziah yang Allah muliakan, tak lama kemudian Raja Zulkarnain wafat, meninggal. Maka saat itu istrinya melaksanakan wasiat yang diamanahkan raja kepada si istri. Dilakukanlah, meninggal Raja Zulkarnain, dibawa keliling-keliling depan rakyat, dibawa keliling depan rakyat. Setelah itu tangannya dijulurkan ke atas, dan setelah itu itulah udah dilakukan 2. Kemudian yang ketiga, ditanyain dari rumah ke rumah rakyatnya, siapa yang tak terkena musibah. Tok tok tok, assalamualaikum pak, salam, pernah di rumah bapak kena musibah? Oh iya, kemarin mama saya baru meninggal. Sebelahnya lagi, tok tok tok, assalamualaikum bu, pernah orang ibu kena musibah? Kemarin anak saya baru meninggal. Begitu seterusnya, ditanya dari rumah ke rumah, semuanya pernah meninggal. Apa yang kita ambil faedah dari sini hadirin jamaah takziah yang Allah muliakan? Maksud yang pertama, ketika raja meninggal, beliau menyuruh bawa keliling Raja Zulkarnain ini. Ketika meninggal jasadnya, fadilahnya adalah setinggi apapun pangkatnya, walaupun dia pemimpin yang kuat, raja, pejabat sekalipun, kalau sudah Allah tetapkan dia meninggal, semuanya meninggal. Allah tetapkan dia meninggal, semuanya meninggal. Apa fadilah tangannya, kenapa dijulurkan ke atas? Raja Zulkarnain itu raja, orang kaya, banyak hartanya. Walaupun dia raja, menteri, orang-orang kaya, punya harta luas, punya tanah luas, harta berlimpah. Mohon maaf pak, mohon maaf,
itu tandanya raja itu mati tak membawa apa-apa. Makanya supaya tahu rakyat tuh, walaupun dia raja mati nggak bawa apa-apa. Yang ketiga apa tujuannya? Suruh nanyain rumah ke rumah supaya tahu istrinya, bahwasanya ketika seseorang terkena musibah di keluarganya ada yang meninggal, semuanya meninggal. Semuanya pernah merasakan musibah seperti itu. Semuanya pernah merasakan musibah seperti itu. Itulah dia 3 wasiat Raja Zulkarnain. Mudah-mudahan dengan 3 wasiat Raja Zulkarnain ini menjadi jazbah, penyemangat buat diri kita, terkhusus kepada keluarga agar sabar. Insya Allah sabar ini akan dihitung ibadah. Dan mudah-mudahan kepada almarhumah Allah terima segala amal ibadahnya ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari siksa kubur, amin ya rabbal alamin. Kenapa kita ngomong siksa kubur? Sebab ada sahabat Utsman bin Affan ketika lewat kuburan menangis dia, basah jenggot yang tebal itu dengan air matanya. Ditanya, wahai Khalifah Utsman bin Affan, kenapa kamu menangis ketika lewat kuburan? Ketika diceritakan neraka kamu tak nangis, ketika diceritakan tentang masalah surga kamu tak nangis, ketika diceritakan tentang orang tua kamu tidak nangis. Namun ketika dia melewati kuburan dia menangis. Utsman berkata, wahai sahabatku, kenapa aku menangis melewati kuburan? Karena di kuburan inilah pokok semuanya. Ketika disiksa kubur kita semangat, ketika kita disiksa kubur kita selamat, maka di jenjang-jenjang berikutnya yaumul mahsyar semuanya kita akan selamat. Tapi ketika kita disiksa kubur kita udah kena siksa, di jenjang berikutnya pun kita akan kena siksa. Seperti itu kuncinya disiksa kubur. Di neraka enak rame-rame, kok di kubur sendirian. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ahli musibah, masyarakat cerdik pandai di kampung ini, mudah-mudahan Allah muliakan. Jadi di sini saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah jurusan Manajemen Dakwah. Kami di sini udah beberapa hari alhamdulillah melakukan PEMA. Apa itu PEMA? Pengabdian masyarakat. Alhamdulillah kami udah penutupan semalam. Insya Allah besok pagi kami akan kembali ke Medan, kembali ke kampus, dan kami mohon doa restu orang tua kami. Semoga apa yang kami cita-citakan bisa terkabul, amin ya rabbal alamin. Dan saya Ketua Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Dakwah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, terkhusus kepada Pak Dusun, sudah mengizinkan kami di kampung ini untuk melakukan pembelajaran. Banyak kami belajar sama masyarakat, dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih pelajar Pak, masih banyak salah. Lagi pun umur masih muda. Sebenarnya tak pantas saya bicara di depan ini, karena di sini awak tengok banyak orang tua yang berumur. Sopan jadinya. Mungkin ini saja yang dapat awak sampaikan. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi